warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dengan NPM 22411040. Saya dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal hukum dan bisnis. Hukum bisnis terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu hukum dan bisnis, di mana masing-masing memiliki definisi masing-masing. Menurut seorang ahli hukum bisnis yaitu H.N.M. Purwosudjipto SH, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada pula tujuan. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Lalu ada beberapa tujuan hukum bisnis. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Lalu yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Lalu yang terakhir, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Lalu ada pula fungsi. Hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Sama dengan hukum bisnis. Yang pertama ada menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Lalu yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Lalu yang terakhir, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Lalu ada pula ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal, seperti bentuk badan usaha atau PT, firma, dan CV. Kegiatan jual beli atau termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Lalu ada pula sumber hukum bisnis. Perlu dipahami terdapat dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi. Hukum yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta peraturan daerah. Traktat yakni perjanjian antara negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dan ahli hukum, dan jurisprudensi, yaitu putusan hakim. Kedua sumber hukum tersebut merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.